Kita ke sorotan politik, Saudara. Kaisang Pangarep dikabarkan berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Melalui sebuah video di media sosial, PSI menyiratkan tanda-tanda anggota baru yang adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo. Jika benar, masuknya Kaisang ke dunia politik sebetulnya bukan sesuatu yang mencengangkan, mengingat ayahnya adalah orang nomor satu di negeri ini. Pun kakaknya juga berkiprah di pemerintahan kota Solo. Namun yang menghebohkan adalah pilihannya keluar kandang, berbalik 180 derajat dari jejak keluarganya yang hingga kini masih tertancap di partai berlambang banteng. Dan saudara, inilah video yang diunggah di akun Instagram @psi_id. Dalam video ini, sosok pria yang diperlihatkan secara samar-samar. Identitasnya pun tidak jelas. Ia menyebut dirinya Mawar, tetapi ini bukan nama yang sebenarnya. Mawar bilang dirinya sudah memantapkan hati untuk masuk ke dunia politik. Petunjuk lainnya adalah dirinya belum punya pengalaman politik. Meski PSI seakan melempar teka-teki, dari siluetnya, sosok dalam video ini sangat mirip dengan Kaisang Pangarep, putra paling bungsu dari Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka sebagai kakak Kaisang pun ikut berkomentar soal sosok misterius dalam video PSI. Gibran mengaku tidak tahu siapa sosok itu. Gibran tidak yakin itu adalah Kaisang. Ia merasa suara sosok itu berbeda dengan suara adiknya. Gibran meminta supaya semua pihak jangan menduga-duga karena bisa saja itu orang lain seperti Afgan misalnya. Sebagai kader PDI Perjuangan, Gibran enggan berkomentar banyak karena itu adalah urusan partai lain. Ada keyakinan apa-apa, itu kan urusannya PSI, bukan Mas Kaisang itu. Saya nggak tahu itu siapa ya. Memang ada siluet-siluet pria berkacamata. Ini kan belum tentu Kaisang, bisa saja itu siapa, Afgan atau siapa gitu ya. Tapi sebelumnya belum pernah, maksudnya ngobrol gitu Mas, bahas itu atau enggak, aku ramudeng Mbak. Sementara itu, DPD PSI Solo sudah secara terang-terangan menegaskan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung dengan PSI. Meski demikian, masih ada beberapa proses yang harus dilalui sampai legalitas keanggotaan Kaisang terpenuhi. Proses pendaftaran dan juga administrasi terkait keanggotaan Kaisang di PSI akan dilakukan di Jakarta sesuai dengan domisili Kaisang. Kemudian kemarin sore jam 18, resmi dirilis video bergabungnya dengan nama samaran Mawar dan ke PSI. Ditandai dengan di belakangnya ada logo PSI dan diupload di namanya PSI ID resmi, Instagram maupun Facebook. Mas Kaisang menjadi sosok yang sangat membanggakan bagi kami, anak muda yang hari ini bergabung di salah satu partai politik, anak ingusan atau partai politik anak-anak bocil. Jika benar Kaisang bergabung dengan PSI, maka ia mengambil pilihan yang berbeda dengan keluarganya, yakni pilihan Jokowi dan juga pilihan Gibran. Jokowi dan Gibran meniti karir politiknya di bawah payung PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sendiri akan memastikan apakah Kaisang ini sudah resmi masuk sebagai anggota PSI. Dengar belum tahu karena itu kan baru keluar tadi pagi beritanya. Jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya atau dengar. Saya mau cek dulu kebenarannya. Di PDI Perjuangan bukankah satu keluarga itu tidak boleh berbeda partai? Ya kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak. Ibu berarti akan nanya langsung ke Mas Kaisang gitu? Bisa juga kan saya kenal sama Mas Kaisang. Perlu mengetahui kepastian. Nah, status Kaisang di PSI ini penting bagi PDI Perjuangan. Pasalnya, PDI Perjuangan memiliki aturan soal keanggotaan. Tidak hanya terbatas pada kadernya, tetapi juga keluarga mereka. Misalnya saja, PDI Perjuangan pernah bahkan mencopot Murad Ismail sebagai Ketua PDI Perjuangan Maluku. Semuanya gara-gara Widya Pratiwi yang selaku istri Gubernur Maluku itu bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Menurut Ketua DPP PDI Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat, ADART partai melarang suami istri untuk berbeda partai.
Saudara, PDI Perjuangan juga pernah memecat kadernya yakni Imade Gianyar pada akhir tahun 2020. Hanya 5 hari menjelang pencoblosan Pilkada Bangli. Mantan Bupati Bangli ini dianggap melakukan pelanggaran berat dengan mendukung adiknya Made Subrata yang maju sebagai calon bupati dari Golkar dan Nasdem. Lalu, apakah Jokowi dan Gibran akan dipecat sebagai kader PDI Perjuangan jika Kaesang memilih partai di luar PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Syaiful Hidayat menjelaskan tidak ada aturan partai yang dilanggar oleh keluarga Jokowi jika Kaesang ini benar masuk PSI. Memang aturan partai menegaskan tidak boleh di dalam satu keluarga inti berbeda partai. Namun karena sudah menikah, Kaesang dianggap bukan sebagai keluarga inti. Jarod mengingatkan saja agar Kaesang tidak terburu-buru dalam memilih partai. Perjuangan, di PD Perjuangan itu ada aturan, ya, ada aturan. Kita sudah terikat pada aturan, ya. Tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu apa misalkan? Suami, istri. Oke. Suami, istri, apalagi anak. Itu ya, itu tidak boleh. Itu yang dilarang. Keluarga itu apa saya bilang? Anak tadi juga disebut. Anak yang menjadi tanggungan kami. Belum menikah. Ini sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri. Nah, beliau punya keluarga inti sendiri dong. Menanggapi isu anak bungsunya masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Kaesang ini sudah meminta restu darinya. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi usai peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Menanggapi dengan santai, Jokowi menyatakan bahwa Kaesang ini sudah meminta restu. Jokowi juga menegaskan menyerahkan pilihan kepada anaknya karena sudah berkeluarga dan memiliki tanggung jawab sendiri. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebenarnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebenarnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau Bapak tahu. Ya. Saudara, bukan sekali ini saja ketegangan antara PDI Perjuangan dengan keluarga Joko Widodo muncul ke publik. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan pernah memanggil Gibran Rakabuming Raka pada 22 Mei 2023 lalu. Jika Anda ingat, Gibran kala itu dipanggil beberapa hari usai menemani Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan relawan. Prabowo dan Gibran sempat berbincang empat mata saat bertemu di Solo, Jawa Tengah. Kala itu, usai dipanggil oleh pimpinan pusat dari PDI Perjuangan, Gibran di sini menegaskan bahwa dirinya selaku kader partai selalu tegak lurus dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan pesan Megawati kepada kader mudanya agar lebih waspada terhadap manuver politik jelang 2024. Sementara Gibran sendiri mengaku tidak bermanuver. Ia hanya menemani Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang kala itu tengah berada di Solo. Mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Lalu benarkah sosok misterius dalam video PSI adalah Kaesang Pangarep? Sejauh ini Kaesang sendiri belum buka suara soal video yang ramai diperbincangkan itu. Kita akan lihat apakah Kaesang nantinya benar-benar akan keluar kandang.
Saudara, tetaplah bersama kami karena usai jeda berita utama masih akan hadir dengan sejumlah informasi. Salah satu di antaranya adalah mengenai patung Soekarno di Banyuasin, Sumatera Selatan yang banjir kritik karena disebut tak mirip dengan Presiden Soekarno. Alhasil, proyek yang sudah menelan anggaran sebesar 500 juta rupiah ini akan dibongkar.